Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Purnamasari dari kelas A13 dengan nomor NIM 22811300612, mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Ibu Husnul Khotimah MPD. Di sini saya akan menyampaikan tentang pemanfaatan internet dalam pendidikan agama Islam. Pentingnya pendidikan agama Islam. Yang pertama, itu ada pendidikan agama Islam merupakan bagian integrasi dari kehidupan umat muslim. Yang kedua, melalui pendidikan agama Islam, umat muslim memperbolehkan pemahaman tentang ajaran, nilai, dan prinsip-prinsip Islam yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada pendidikan agama Islam membantu dalam membentuk karakter, moral, serta spiritual individu muslim yang kuat dan bertanggung jawab. Lalu apa sih peran penting internet dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, internet telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Yang kedua, hampir semua aspek kehidupan manusia saat ini termasuk pendidikan terpengaruh oleh internet tersebut. Yang ketiga, itu ada internet menyediakan akses tercepat dan mudah ke informasi, komunikasi, dan sumber daya lainnya yang memungkinkan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Peran pendidikan agama Islam. Di sini saya akan menyampaikan tentang pentingnya agama Islam. Yang pertama itu ada karakter yang mulia, yang kedua ada moral yang kuat, yang ketiga ada landasan etika. Apa sih karakter yang mulia? Karakter mulia itu yang pertama ada pendidikan agama Islam memainkan peran utama dalam membentuk karakter yang mulia pada umat muslim. Yang kedua, melalui pengajaran agama Islam, individu muslim diajarkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih jujur dan bertanggung jawab. Yang kedua, ada moral yang kuat. Pendidikan agama Islam membantu memperkuat moral umat muslim. Dengan memahami nilai-nilai agama Islam, individu muslim mampu mengembangkan kesadaran moral dalam berinteraksi dengan sesama manusia dan lingkungan. Yang ketiga, ada landasan etika. Landasan etika ini merupakan etika Islam menjadi landasan bagi perilaku sehari-hari umat muslim. Yang kedua, pendidikan agama Islam mengajarkan tentang pentingnya menjaga keadilan, kasih sayang, dan toleransi dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Dengan demikian, pendidikan agama Islam tidak hanya membentuk karakter dan moral individu saja, akan tetapi juga membangun masyarakat yang beradab dan harmonis beserta atau berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Lalu apa sih peran pendidikan agama Islam menurut nilai-nilainya? Yang pertama, iman dan ketakwaan. Yang kedua, ada keadilan. Yang ketiga, ada kasih sayang. Dan yang keempat, kerja keras dan ikhlas. Dan yang terakhir, ada toleransi dan kerukunan. Nah, iman dan ketakwaan ini memiliki iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketakwaan yang tinggi merupakan landasan utama dalam kehidupan sehari-hari umat muslim. Yang kedua, ketakwaan membimbing individu muslim selalu mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala aspek kehidupannya. Nah, yang kedua, yang tadi adalah keadilan. Keadilan ini apa sih? Nah, keadilan ini merupakan salah satu nilai utama dalam Islam. Lalu umat muslim diajarkan untuk bersikap adil dalam setiap interaksi dengan sesama manusia tanpa memandang suku, ras, dan agama. Lalu yang ketiga ada kasih sayang dan kepedulian. Islam mengajarkan pentingnya kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama manusia. Lalu individu muslim dianjurkan untuk membantu sesama dalam kesulitan maupun memberikan kasih sayang kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat itu ada kerja keras dan ikhlas. Islam menghargai kerja keras dan keikhlasan dalam berusaha. Lalu umat muslim diajarkan untuk bekerja keras dalam mencapai tujuan hidupnya sambil tetap mengandalkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir ada toleransi dan kerukunan. Toleransi dan kerukunan antar umat beragama merupakan nilai penting dalam Islam.
Lalu, individu muslim diminta untuk menghormati perbedaan dan menjaga perdamaian serta kerukunan dengan semua orang. Nah, bisa disimpulkan dengan menerapkan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan sehari-hari, umat muslim dapat membangun masyarakat yang berbudaya, harmonis, dan penuh kasih sayang sesuai dengan ajaran Islam. Pemanfaatan internet dalam pendidikan agama Islam. Yang pertama, itu ada akses mudah ke sumber-sumber ilmu agama. Yang kedua, platform pembelajaran online. Yang ketiga, ada kajian agama online. Dan yang terakhir itu ada aplikasi dan website Islam. Nah, akses mudah ke sumber-sumber ilmu agama. Yang pertama, internet menyediakan akses mudah ke berbagai sumber-sumber ilmu agama Islam. Lalu yang kedua, ada individu dapat mengakses teks-teks suci dan penafsirannya dengan cepat dan tanpa batas ruang dan waktu. Lalu di sini ada platform pembelajaran online. Terdapat banyak platform pembelajaran online yang khusus menyediakan materi-materi pendidikan agama Islam. Lalu ada platform ini menyajikan materi yang terstruktur mulai dari tingkat dasar hingga tingkat lanjutan dengan berbagai metode pembelajaran yang interaktif. Lalu ada kajian online. Nah, di sini internet memungkinkan adanya kajian agama yang dilakukan secara online atau daring melalui webinar, ceramah online, dan grup diskusi virtual. Individu dapat mengikuti kajian agama dari berbagai ulama dan cendekiawan agama Islam tanpa harus hadir secara fisik di tempat kajian. Lalu yang keempat, itu ada aplikasi dan website Islami. Terdapat berbagai aplikasi dan website Islami yang menyediakan informasi, artikel, video, dan audio mengenai berbagai aspek agama Islam. Lalu di dalam aplikasi dan website Islami ini, aplikasi memudahkan individu untuk memperdalam pengetahuan agama Islam dimanapun dan kapanpun mereka berada. Nah, lalu dengan pemanfaatan internet sebagai sarana pendidikan agama Islam, individu dapat memperoleh pengetahuan agama secara lebih mudah, efisien, cepat, efektif, serta mengaksesnya secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, di sini saya akan menyebutkan sumber ilmu agama Islam yang dapat kita akses melalui internet. Yang pertama, melalui website itu ada islamweb.net, lalu ada alislam.org, lalu ada quran.com. Nah, melalui aplikasi ada Muslim Pro, lalu ada Hadis Collection, lalu Bayyinah TV. Lalu melalui platform atau pembelajaran online yaitu melalui Coursera atau Udemy atau Al-Maghrib Institute. Untuk kesimpulan, di sini saya menyebutkan bahwa internet merupakan alat yang sangat bermanfaat dalam pendidikan agama Islam. Internet menyediakan berbagai akses mudah dan cepat ke berbagai sumber ilmu agama Islam seperti Al-Quran, hadis, tafsir, dan kajian agama, dan banyak lagi. Berbagai platform pembelajaran online dan aplikasi Islami juga memberikan kemudahan dalam individu memperoleh pemahaman agama Islam dengan beragam metode pembelajaran yang efektif dan interaktif. Namun, sangat penting untuk memanfaatkan internet secara bijaksana dalam memperdalam pengetahuan agama Islam. Individu harus selektif dalam memilih atau sumber-sumber ilmu yang dapat percaya dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Selain itu, perlu diingat bahwa penggunaan internet juga untuk pendidikan agama Islam harus dilakukan dengan niat yang tulus dan penuh kesungguhan dalam meningkatkan pengetahuan atau pemahaman amalan agama, bukan sekedar mencari kesenangan dan kepuasan pribadi. Nah, dengan pemanfaatan internet secara bijaksana, umat muslim dapat memperoleh manfaat yang besar dalam memperdalam pengetahuan agama Islam, lalu memperkuat iman dan ketakwaan, serta membentuk karakter yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Semoga dengan kesadaran ini, pengguna internet dapat menjadi sarana yang membawa keberkahan yang dalam perjalanan spiritual dan pendidikan agama Islam umat muslim. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.